Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok Bencana Abrasi akan mempresentasikan hasil laporan fakta dan analisis wilayah Kecamatan Banjar, Tambakboyo, dan Jenuh. Next. Pertama, pendahuluan. Next. Yaitu latar belakang. Wilayah yang berpotensi dan pernah terjadi bencana abrasi menjadi penentu batas perencanaan. Sektor industri besar terus berkembang sehingga terjadi pergeseran aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang mampu mewadahi permasalahan dan potensi dari berbagai aspek. Kemudian juga diperlukan pengoptimalan pengembangan wilayah di desa-desa pesisir Kecamatan Banjar, Tambakboyo, dan Jenuh sesuai dengan kondisi wilayah dalam bentuk rencana tata ruang wilayah. Next. Tujuan dan sasaran. Tujuannya yaitu menyusun rencana umum pengembangan wilayah desa pesisir Kecamatan Banjar, Kecamatan Tambakboyo, dan Jenuh untuk mendukung keterpaduan antar sektor, wilayah, dan masyarakat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Sasaran yang pertama yaitu mengidentifikasi potensi dan masalah pada desa pesisir Kecamatan Banjar, Tambakboyo, Jenuh di Kabupaten Tuban. Yang kedua, merumuskan isu-isu yang terdapat pada desa pesisir Kecamatan Banjar, Tambakboyo, dan Jenuh di Kabupaten Tuban. Yang ketiga, merumuskan metode perencanaan berdasarkan potensi dan masalah pada desa pesisir Kecamatan Banjar, Tambakboyo, dan Jenuh di Kabupaten Tuban. Dan yang terakhir, merumuskan konsep pengembangan untuk mendukung keterpaduan antar sektor, wilayah, dan masyarakat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Next. Ruang lingkup wilayah meliputi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Banjar, Tambakboyo, dan Jenuh. Wilayah ini terdiri atas 26 desa yang berbatasan langsung dengan pesisir. Next. Pendekatan perencanaan. Yang pertama pendekatan top down dan yang kedua pendekatan bottom up. Next. Selanjutnya adalah tinjauan kebijakan. Nah, yang pertama ada RPJMD Kabupaten Tuban dan misi yang berhubungan dengan dengan wilayah perencanaan kami. Itu yang pertama ada misi 3. Misi 3 adalah peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan daerah. Nah, dalam misi 3 ini ada program dan kegiatan unggulan yang berhubungan dengan perencanaan kami, yaitu yang pertama ada pemantapan sistem tanggap darurat bencana terpadu antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dengan kegiatan unggulan mewujudkan desa tangguh bencana. Nah, kemudian dalam misi ini ada strategi untuk yang mendukung misi 3, yaitu yang pertama meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup, dan yang kedua memperbaiki rumah tidak layak huni dan tidak bersanitasi dengan program tidak membuang hajat sembarangan. Kemudian, adapun arah kebijakan dalam misi 3 ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan berbasis kepedulian terhadap lingkungan, dan yang kedua, mengembangkan pola hidup bersih dan sehat, terutama untuk masyarakat yang berada di wilayah pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni. Nah, dalam strategi dan arah kebijakan ini ada program yang mendukung, yaitu pertama contohnya program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, pantai, dan sumber daya air lainnya. Dan yang kedua, program pencegahan dini dan penanggulangan bencana. Next. Kemudian ada RT/RW Kabupaten Tuban tahun 2012-2032, yang mana dalam RT/RW ini diatur mengenai kawasan rawan bencana abrasi yang wilayah ketiga kecamatan wilayah perencanaan kami, yaitu Kecamatan Jenuh, Tambakboyo, dan Banjar, termasuk dalam kawasan rawan bencana abrasi. Kemudian diatur juga mengenai kawasan strategis. Nah, di kecamatan kami itu ada termasuk dalam 3 kawasan strategis, yaitu yang pertama kawasan strategis ekonomi dengan kegiatan pelabuhan di Kecamatan Banjar dan Kecamatan Jenuh, kemudian kegiatan industri di Kecamatan Banjar. Kemudian ada kawasan strategis dengan teknologi tinggi, yaitu PLTU Tanjung Awar-Awar di Kecamatan Jenuh. Kemudian ada kawasan strategis lingkungan hidup dengan fungsi pertambangan di Kecamatan Banjar, Kecamatan Tambakboyo, dan Kecamatan Jenuh. Selanjutnya, ada RZWP 3K Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2038, yang mana dalam dokumen ini dituliskan bahwa abrasi di daerah pesisir Kabupaten Tuban itu cukup tinggi sehingga mengubah garis pantai. Kemudian yang kedua juga dituliskan bahwa Kecamatan Jenuh direncanakan sebagai kawasan industri dan penambangan minyak. Kemudian ada rencana penanggulangan bencana Kabupaten Tuban tahun 2018 yang dipublikasikan oleh BPBD Kabupaten Tuban, yang mana dalam buku rencana ini terdiri atas
tindakan penanggulangan bencana, yaitu ada tindakan pada saat pra-bencana yang berupa mitigasi pasif dan mitigasi aktif, kemudian tindakan kesiapsiagaan, tindakan saat tanggap darurat, serta tindakan pasca bencana atau rehabilitasi dan rekonstruksi. Selanjutnya ada faktor dan analisis setiap aspek. Selanjutnya ada aspek sosial kependudukan. Untuk metode surveinya menggunakan survei primer dan survei sekunder. Ini adalah beberapa gambaran mengenai survei kemarin. Dan ini adalah studi wilayah kami. Kami mengambil 26 desa di 3 kecamatan. Untuk komposisi penduduknya, di sini dapat diketahui bahwasannya perbandingannya 6%. Jadi kami hanya mengambil 6% penduduk dari sekitar 94% penduduk Kabupaten Tuban. Dan ini ada grafik jumlah penduduk akhir tahun 2019 paling banyak di Desa Beji dan paling rendah di Desa Bulu Meduro. Dan ini merupakan grafik jumlah penduduk dari tahun 2014 sampai tahun 2019 yang mana sebagaimana kita lihat bahwasannya tidak terjadi perubahan yang sangat signifikan setiap tahunnya. Untuk jenis kelaminnya sendiri, setiap desa tidak mengalami perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang sangat signifikan juga. Dan ini dapat diketahui di diagram pie bahwasanya perbandingannya jumlah penduduk perempuan dan laki-laki 1:1. Untuk tamatan pendidikan, paling banyak tamatan SD. Hal ini menandakan bahwasanya tingkat pendidikan di wilayah studi kami masih rendah. Ini ada berdasarkan umur, paling banyak didominasi di usia 30-34 tahun. Hal ini juga termasuk di usia produktif. Ini juga menjadi opportunity bagi perusahaan atau beberapa developer yang ingin mengembangkan lapangan pekerjaan di desa wilayah studi kami. Nah, ini ada berdasarkan agama, bahwasannya mayoritas di sini beragama Islam. Untuk jenis pekerjaan sendiri didominasi oleh petani, nelayan, dan industri. Petani memiliki jumlah yang banyak karena di desa kami memiliki banyak pertanian, dan juga karena di desa ini terdapat di daerah pesisir, sebagian masyarakatnya juga bekerja sebagai nelayan. Dan kenapa industri? Karena sejak tahun 2014 pemerintah Presiden Jokowi menetapkan KSN di wilayah studi kami sehingga banyak terjadi pembangunan industri. Di sini kita lihat bahwasannya petani sangat mendominasi. Ini ada sosial kependudukannya. Untuk masyarakatnya sendiri banyak yang bekerja sebagai nelayan karena dilihat dari juga potensinya banyak ikan kerapu di desa wilayah studi kami. Sebagian besar juga ada yang memilih bekerja sebagai petani. Ini pola hidupnya, masyarakat di desa kami terbiasa dengan adanya industri ini, dan mereka juga ada yang pro, ada yang kontra. Nah, untuk yang kontra sendiri itu datang dari nelayan, karena apa? Karena industri ini diterapkan di daerah pesisir pantai, oleh karenanya pipa-pipa industri itu mengakibatkan uap panas. Uap panas itu dapat mengganggu perikanan yang ada di pinggir pantai. Oleh karenanya, ikan-ikan ini beralih ke tengah pantai. Nah, efeknya, nelayan ini akan mencari ikan lebih jauh lagi ke tengah laut. Maka dari itu, mereka juga butuh yang namanya solar. Nah, solar ini cukup mahal. Nah, ketika mereka berpergian jauh ke tengah laut, maka mereka juga membutuhkan solar yang lebih lagi, sehingga mereka mau mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk mencari ikan. Namun ini kebalikan dengan keuntungannya. Keuntungannya pun sangat minim karena mereka harus merogoh kocek untuk mengeluarkan solarnya. Berbeda dengan nelayan, petani pun pro terhadap adanya industrialisasi karena menurut petani KSN ini merupakan dapat mendukung perkembangan Indonesia sendiri, karena kalau misalkan dilihat lingkup makro, wilayah studi kami memang cocok untuk dibuat industrialisasi. Ini ada beberapa penduduk yang memiliki budaya unik, yaitu namanya sedekah bumi laut. Ini adalah namanya cangkir. Cangkir ini diletakkan di setiap rumah. Tujuannya untuk apa? Untuk masyarakat menyumbangkan uang di cangkir ini, dan ketika terkumpul, uang ini akan didonasikan untuk penduduk yang membutuhkan. Untuk masyarakat yang sendiri ini mudah dikembangkan. Salah satunya mereka juga membentuk karang taruna. Salah tiganya ada budidaya ternak lele, ternak hewan, dan jamur. Untuk sosial dan kebudayaan sendiri, nah ini ada tanggul di sebelah kiri dan sebelah kanan ada pohon mangrove. Nah, tanggul ini pemerintah yang membuat. Pemerintah yang di sini termasuk sigap terkait adanya bencana abrasi.
karena mereka sudah membangun sepanjang tanggul di daerah pesisir. Dan juga dari masyarakatnya sendiri juga tanggap, kenapa? Karena mereka sudah banyak menanam pohon mangrove di desa pesisir, bahkan lebih dari 1.000 pohon mangrove yang sudah ada di kawasan pesisir kami. Untuk analisis penduduknya ada 3. Yang pertama ada kepadatan penduduk. Yang pertama ini ada tabel kepadatan penduduk. Nah, ini ada petanya. Dilihat dari peta di sini bahwasanya kepadatan penduduk terbanyak rata-rata itu rendah, sedangkan salah satu desa memiliki klasifikasi kepadatan penduduk yang tinggi, yaitu di Desa Bulumundoro. Karena apa? Karena di Desa Bulumundoro ini memiliki jumlah penduduk yang tinggi, namun memiliki jumlah wilayah yang minim. Nah, ini juga berdasarkan SNI. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Nah, untuk tahun 2014 sampai 2017 sempat mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh kematian dan kelahiran, dan yang kedua oleh migrasi yang sangat fluktuatif juga. Nah, namun kenapa 2017 sampai 2019 ini cenderung mengalami kenaikan yang sangat stabil? Karena di tahun sekitar 2018 ini industri itu udah mulai terbangun. Karena kenapa? Karena Presiden Jokowi udah menetapkan KSN di wilayah Tuban. Oleh karenanya banyak industri yang terbangun di situ, dan masyarakat yang di luar wilayah studi kami berdatangan juga untuk bekerja di industri. Oleh karenanya dapat mengakibatkan pertambahan penduduk. Namun ini tidak sangat signifikan karena industri ini masih belum terbangun seutuhnya. Yang ketiga ada proyeksi penduduk. Nah, di sini menggunakan rumus aritmatik karena kalau kita lihat kondisi existing-nya tidak jadi perubahan sangat signifikan, dan ketika diterapkan di menggunakan rumus itu, di sini juga menghasilkan grafik yang sesuai dengan kondisi existing, yaitu tidak adanya pertambahan yang sangat signifikan, semua cenderung stabil. Nah, kalau kita lihat jumlah penduduk dari tahun 2020 sampai 2040 itu ketika direkap berselisih 33.000 jiwa. Berikutnya fakta aspek fisik dasar. Next. Yang pertama adalah geomorfologi. Geomorfologi wilayah ini berupa lipatan dan petahan yang terdiri atas perbukitan struktural pada warna coklat tua, perbukitan kars pada warna coklat muda, oranye muda itu dataran aluvial, dan warna oranye adalah pantai. Next. Yang kedua, hidrologi. Pada wilayah perencanaan terdapat pompa air minum dan bendungan. Next. Yang ketiga adalah jenis tanah. Jenis tanah di wilayah ini cenderung memiliki sifat subur, yaitu aluvial, grumoso-litosol, dan sebagian besar terdiri dari regosol. Sifat subur ini berarti juga cocok untuk ditanami tumbuhan. Next. Keempat, kelerengan dan ketinggian lahan wilayah perencanaan termasuk datar. Next. Kelima, dari curah hujan wilayah ini termasuk rendah, yaitu kurang dari 13,6 mm per hari, sehingga ada kemungkinan terjadinya kekeringan. Next. Keenam, yaitu persebaran mangrove di wilayah ini terdapat di beberapa titik. Warna kuning menunjukkan kerapatan sedang, dan warna hijau menunjukkan kerapatan yang tinggi. Next. Yang ketujuh adalah persebaran terumbu karang. Terumbu karang hanya ada di Kecamatan Bancar dan memiliki kondisi yang buruk. Next. Next. Hasil analisis dari aspek ini berupa kemampuan lahan. Berdasarkan dari data yang didapat, wilayah ini cocok untuk dikembangkan sebagai pemukiman budidaya tanaman semusim. Next. Selanjutnya adalah aspek kebencanaan. Next. Nah, desa-desa pesisir Kabupaten Tuban ini dengan kondisi yang berbatasan dengan Laut Jawa memiliki potensi adanya gelombang ekstrim dan abrasi. Gelombang ekstrim dan abrasi ini bisa menyebabkan terkikisnya garis pantai yang disebabkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Nah, diketahui dari tahun 2011 sampai 2020 terjadi pengikisan garis pantai hingga 228,38 hektar. Next. Ya, ini adalah peta dari garis pantai yang hilang. Lanjut. Nah, untuk analisis resiko bencananya sendiri menggunakan rumus dasar yang ada di Perka BNPB nomor 2 tahun 2012 tentang pedoman umum pengkajian risiko bencana, di mana yang menjadi indikator adalah hazard, vulnerability, dan capacity. Nah, untuk bahayanya sendiri, yang menjadi parameter ada tinggi gelombang, arus, tipologi pantai, tutupan vegetasi, dan bentuk garis pantai. Lanjut. Nah, berdasarkan hasil analisisnya diketahui kalau bahaya dari ancaman abrasi dan gelombang ekstrim ini tergolong ke sedang sampai tinggi. Nah, yang tinggi itu ada di Desa Sukolilo, Desa Bogorejo, Desa Bancar, dan Desa Mentoso.
Untuk persebarannya ada di peta bahaya gelombang ekstrim dan abrasi. Next. Ya, ini adalah peta persebarannya. Next. Next. Lanjut. Nah, untuk kerentanannya sendiri ada 4, yaitu kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, kerentanan fisik, dan kerentanan lingkungan. Next. Yang pertama, kerentanan sosial. Berdasarkan analisis kerentanan sosial diketahui kalau dari 26 desa pesisir ini tergolong ke sedang sampai tinggi. Nah, desa yang memiliki kerentanan sosial tinggi itu ada di Desa Bulu Jowo, Bulu Meduro, Banjarjo, Gadon, Pabean, Tambak Boyo, Kenanti, Sobontoro, Dondong Gede, Beji, dan Sukiwaras. Next. Nah, untuk kerentanan fisiknya sendiri, diketahui kalau kerentanan fisiknya di 26 desa ini tergolong ke rendah hingga sedang. Nah, yang sedang ini ada di Desa Temaji, Tasikharjo, Reman, Jenu, Beji, dan Sugiwaras. Next. Selanjutnya kerentanan ekonomi. Kerentanan ekonomi ini ada 2 parameter, yaitu lahan produktif dan PDRB. Next. Nah, berdasarkan hasil analisis diketahui desa-desa pesisir ini mayoritas memiliki kerentanan ekonomi yang tergolong tinggi. Nah, hal ini disebabkan karena banyak lahan produktif dan tingginya PDRB yang dihasilkan dari desa-desa ini. Lanjut. Kemudian untuk kerentanan lingkungan di desa-desa pesisir ini tergolong ke sedang hingga rendah. Lanjut. Nah, dari 4 kerentanan tadi dapat diperoleh total kerentanan dengan mengoverlay juga hasilnya. Nah, total kerentanan ini diketahui kalau dari 26 desa pesisir Kabupaten Tuban tergolong ke sedang hingga tinggi. Nah, yang tinggi itu ada di Desa Sobontoro, Gelondong Gede, Beji, dan Sugiwaras. Next. Nah, berikut adalah peta kerentanannya. Lanjut. Nah, untuk kapasitas. Indeks kapasitas diperoleh berdasarkan tingkat ketahanan daerah pada suatu waktu. Nah, indeks kapasitas ini diketahui atau diperoleh dengan melaksanakan diskusi terfokus dan wawancara kepada stakeholder atau beberapa pelaku penanggulangan bencana di Kabupaten Tuban. Lanjut. Nah, untuk aturan dan kelembagaan penanggulangan bencana sendiri pada kawasan penanganan kebencanaan, seluruh desa ini masih dipegang oleh BPBD Tuban. BPBD Tuban ini telah menunjukkan adanya kerangka hukum dan kebijakan serta analisis risiko bencana yang cukup baik. Cuman kelembagaan ini masih belum didukung atau belum ada koordinasi dan partisipasi dari komunitas lokal untuk membantu penanggulangan bencana. Nah, tetapi di Desa Jenu itu bisa ditemukan Mangrove Center. Mangrove Center ini merupakan sebuah usaha mandiri yang dilakukan oleh Bapak Alif Mansur untuk melestarikan lingkungan melalui budidaya mangrove dan tumbuhan lain. Namun Mangrove Center ini masih bergerak secara individu dan belum ada dukungan dari pemerintah atau lembaga-lembaga lain. Kemudian untuk pengurangan faktor risiko dasar, diketahui beberapa desa telah terdapat pemecah ombak sebagai salah satu usaha untuk mengurangi faktor risiko dasar bencana abrasi dan gelombang ekstrim. Pemecah ombak ini dipasang dari bahan-bahan bekas ataupun tembok yang disemen. Kemudian juga ada beberapa garis pantai yang sudah ditanami cemara udang sebagai salah satu penanggulangan bencana atau penanganan bencana abrasi. Nah, cuman hal ini juga masih belum merata dilakukan di 26 desa pesisir. Namun hal ini juga masih belum merata dilakukan untuk 26 desa pesisir. Kemudian diketahui juga terdapat beberapa titik-titik posko bencana yang disediakan saat terjadi bencana. Nah, posko bencana ini biasanya tersedia di balai desa. Next, baru. Nah, untuk pendidikan kebencanaan pada seluruh desa diketahui masih kurang dalam hal pendidikan bencanaan. Hal ini diketahui dari pengetahuan masyarakat yang tidak kurang mengenai potensi dan tanda-tanda ketika akan terjadi bencana. Dan belum terlihat juga peran BPBD dalam memberikan informasi atau kecerdasan kepada masyarakat yang berada di daerah rawan bencana. Kemudian peringatan dini dan kajian risiko bencana. Untuk kajian risiko bencana, seluruhnya sudah dihandle sama BPBD Tuban. Untuk peringatan dini, di 26 desa ditemukan sistem peringatan dini yang baik untuk memberikan informasi kepada masyarakat jika akan terjadi bencana.
Cuman di Desa Bulu Meduro dapat ditemukan UPT PPI Pelabuhan Perikanan, di mana UPT ini menyediakan informasi mengenai gelombang laut yang menjadi salah satu informasi buat masyarakat apakah akan terjadi bencana atau enggak. Cuman hal ini biasanya cuma digunakan oleh masyarakat Kecamatan Bancar. Kemudian pembangunan kesiapan pada seluruh lini, pada seluruh desa pesisir Kabupaten Tuban, kesiapan dalam menangani bencana terlihat masih menggunakan peran BPBD, meskipun BPBD telah mempunyai program dan melaksanakan program-program tanggap darurat, bantuan finansial maupun logistik yang cukup baik. Cuman hal ini masih belum didukung oleh komunitas-komunitas lokal atau adanya kelembagaan lain yang ikut membantu. Next. Ini adalah hasil analisis kapasitasnya. Kalau dari 26 desa, Kabupaten Tuban ini tergolong sedang. Next. Ini adalah peta kapasitasnya. Next. Nah, dari analisis hazard, vulnerability, dan capacity tadi bisa diperoleh resiko bencana dengan mengoverlay dan menghitung hasil analisis dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas yang tadi. Next. Nah, berdasarkan hasil analisis diketahui kalau dari 26 desa, 24 desa tergolong memiliki resiko terhadap bencana abrasi dan gelombang ekstrim yang tinggi. Next. Ini adalah peta resiko bencananya. Nah, jadi yang pertama ini ada peta penggunaan lahan tahun 2011 yang diperoleh dari RT/RW Kabupaten Tuban tahun 2011-2031. Nah, terdapat 9 jenis penggunaan lahan dan proporsi terbesarnya itu adalah pada kawasan tanaman pangan sebesar 34% dan kawasan perkebunan sebesar 43%. Kemudian untuk yang paling kecilnya itu ada hutan rakyat dengan luas kurang dari 1% total wilayah perencanaan. Yang kedua, ada penggunaan lahan untuk tahun 2020. Nah, petanya existing ini diperoleh dari hasil klasifikasi penggunaan lahan berdasarkan data citra satelit Google yang kemudian diklarifikasi dengan hasil survei primer dan sekunder. Ternyata terdapat juga 9 penggunaan lahan dengan proporsi terbesar itu dimiliki oleh tanaman pangan sebesar 74% dan paling kecil itu adalah peternakan sebesar di bawah 1%. Selanjutnya ada jenis penggunaan lahan existing. Yang pertama ada kawasan mangrove dengan wilayah paling besar ini memang hanya ada di Kecamatan Jenu, tepatnya di Desa Beji dan Desa Sugiwaras dengan total wilayah itu 28,47%, yang merupakan kawasan mangrove center Tuban sebagai pusat konservasi tanaman bakau di Tuban. Selanjutnya ada industri. Nah, industri ini ada di Kecamatan Bancar dan Kecamatan Jenu dengan luasan total terbanyak itu di Kecamatan Jenu sebesar 85%. Kemudian terdapat 6 industri besar sesuai dengan gambar ABCDE sampai F, bahwa industri di wilayah perencanaan ini bergerak di bidang pertambangan batu gamping, kemudian semen, produksi semen, kemudian ada produksi bubuk kalsium, kemudian ada kilang minyak, dan ada perusahaan penyedia lahan industri. Kemudian selanjutnya di kawasan pembangkit tenaga listrik yang letaknya itu ada di Desa Wadung dengan luas 72,42 hektar, merupakan kawasan PLTU Ubjon Tanjung Awar-Awar yang merupakan pembangkit listrik bertenaga batu bara dan minyak. Selanjutnya ada kawasan perikanan budidaya yang tersebar luas pada tiap-tiap kecamatan dengan luasan terbesar itu di Kecamatan Jenu, totalnya itu 64,72% dari total penggunaan lahan perikanan budidaya di wilayah perencanaan. Nah, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahannya itu adalah Instalasi Budidaya Laut IBL Boncong pada Desa Boncong, Kecamatan Bancar. Selanjutnya untuk permukiman, total terluasnya itu ada di Kecamatan Jenu sebesar 62,13% dari total penggunaan lahan di permukiman di seluruh wilayah perencanaan. Selanjutnya ada kawasan pertahanan dan keamanan yang letaknya ini hanya ada di Desa Bancar, Kecamatan Bancar, merupakan kawasan Puslatpor Korps Marinir Animha atau Pusat Latihan Khusus Komando Latih Marinir dengan luasan 16,53 hektar. Selanjutnya, kawasan pertanian yang terklarifikasi hanya terdapat pada Kecamatan Bancar, Desa Sukolilo, yakni bumi peternakan Wahyu Utama yang merupakan peternakan sapi potong dengan luasan 2,62 hektar. Selanjutnya tanaman pangan yang tersebar di seluruh desa di 3 kecamatan dengan luasan terbesar itu ada di Desa Jenu, di Kecamatan Jenu dengan total proporsi 57,18% dari total penggunaan lahan tanaman pangan.
Kemudian kawasan pariwisata, letaknya ini ada 3, pertama di Desa Bogorejo yaitu Pantai Sowan, kemudian Desa Remen yaitu Pantai Remen, dan Desa Sugiwaras itu Pantai Kambang Putih. Dengan luasan di Desa Bancar itu 33,76 hektar dan di Kecamatan Jenuh itu 24,84 hektar. Selain itu juga ada kawasan pariwisata mangrove Center Tuban yang selain merupakan kawasan ekosistem mangrove juga merupakan kawasan pariwisata edukasi atau konservasi. Selanjutnya membahas mengenai rencana penggunaan lahan tahun 2031. Yang penggunaan lahan ini diperoleh dari RT RW Tuban 2011-2031 dan terdapat juga 9 penggunaan lahan dengan proporsi terbesarnya itu kawasan permukiman 41% dan kawasan industri 25%. Lalu ada perubahan penggunaan lahan. Nah, analisis ini dilakukan dengan membandingkan peta penggunaan lahan tahun 2011 dengan penggunaan lahan existing tahun 2020. Diperoleh bahwa 82% penggunaan lahan tidak berubah atau masih sama dengan penggunaan lahan pada tahun awal dan 18%-nya berubah dan terjadi perubahan pemanfaatan ruang dari awal ke existing. Diperoleh bahwa kawasan pembangkit listrik berkembang sebesar 1.859% dari tahun awal yang disebabkan oleh pembangunan PLTU yang memang baru berjalan dan optimal terrealisasikan keseluruhan unitnya pada tahun 2016 kemarin. Kemudian untuk lahan permukiman berkembang sebesar 27% dari tahun awal, sedangkan kawasan hutan produksi dan hutan rakyat telah berubah secara keseluruhan. Perubahan kawasan menuju permukiman dan tanaman pangan ini umumnya disebabkan oleh perkembangan penduduk dan kebutuhan ekonomi maupun pangan masyarakat. Kawasan permukiman kemudian menjadi potensi yang mampu berkembang secara cepat di masa mendatang, melihat tumbuhnya kawasan industri dan pembangkit listrik yang turut mendorong perkembangan permukiman di wilayah. Serta kebutuhan kawasan lindung pesisir yakni ekosistem mangrove dalam mengatasi permasalahan abrasi yang terjadi di wilayah pesisir perencanaan. Kemudian untuk kesesuaian lahan terhadap rencana. Nah, analisisnya ini dilakukan dengan membandingkan peta penggunaan lahan existing dengan peta rencana penggunaan lahan di dalam RT RW Kabupaten Tuban. Diperoleh bahwa 50% wilayah belum sesuai atau masih dalam kondisi tidak terbangun. 42%-nya telah sesuai, 5%-nya tidak sesuai atau terbangun menjadi peruntukan yang tidak sama dengan rencana, serta kurang dari 1% teralokasi menjadi kawasan lindung. Nah, kawasan ini keadaannya ini belum sesuai, umumnya terjadi karena proses penentuan rencana di RT RW Tuban yang mengedepankan potensi pertambangan untuk kegiatan industri, serta kawasan metropolitan dalam perikanan budidaya. Bila dilihat dari ketidaksesuaian peruntukan industri, pada kenyataannya memang kebijakan-kebijakan pembangunan industri sampai sekarang masih berfokus pada pengembangan industri di Kecamatan Jenuh dan notabene memang berfokus pada pengembangan industri. Kawasan tidak sesuai umumnya terjadi pada perluasan kawasan industri, kawasan pertahanan, dan keamanan yang ternyata terbangun di atas lahan peruntukan permukiman. Nah, pembangunan tersebut selesai pada tahun 2015 dan memang didukung oleh pemerintah Tuban selain dari kondisi geografis pesisir Tuban yang dikatakan baik untuk manuver kendaraan tempur marinir. Lalu untuk kesesuaian lahan terhadap fungsi kawasan. Analisis dilakukan dengan melihat fungsi kawasan dari aspek fisik dasar serta membandingkannya dengan penggunaan lahan existing. Diperoleh bahwa seluruh wilayah perencanaan telah sesuai dengan fungsi kawasannya sebagai kawasan yang permukiman dan budidaya tanaman semusim yang secara umum merupakan kawasan peruntukan budidaya sesuai dengan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatannya. Potensi dari kesesuaian terhadap fungsi kawasan yakni wilayah mampu untuk dikembangkan dan diarahkan menjadi peruntukan lahan yang memperhatikan pelestarian SDA dan juga SDM-nya. Kemudian untuk analisis daya tampung diperoleh bahwa terdapat 8.434,96 hektar lahan existing serta potensial permukiman yang ada di wilayah yang didapatkan berdasarkan kawasan tidak terbangun dan tidak dapat dialokasi. Serta jumlah jiwa dalam satu keluarga berdasarkan data kependudukan yakni 3-4 orang. Berikut adalah peta existing dan potensi penggunaan lahan permukiman di mana kawasan yang tidak berpotensi merupakan kawasan lindung, kawasan industri, kawasan pembangkit tenaga listrik, dan kawasan pertahanan dan keamanan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa lahan permukiman pada wilayah perencanaan masih dapat mendukung penduduk di 20 tahun ke depan, di mana lahan mampu menampung penduduk sekitar 29 juta atau sebesar 258,1% dari total prediksi penduduk di tahun 2020. Selanjutnya itu aspek infrastruktur. Next. Dapat dilihat pada tabel bahwa seluruh wilayah studi sudah memiliki SD di tiap-tiap desa, sedangkan untuk persebaran SMP dan SMA hanya beberapa desa tiap kecamatan yang memiliki. Untuk jenjang pendidikan SMA dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas hanya tersedia di 4 desa, yaitu Desa Beji, Jenuh, Bancar, dan Sabandoro. Next. Ini merupakan peta persebaran sarana pendidikan. Next. Pada selanjutnya itu sarana kesehatan.
Pada tabel jumlah sarana kesehatan dapat diketahui bahwa tidak terdapat rumah sakit di wilayah studi, sedangkan balai pengobatan hanya terdapat di Desa Purworejo, Kecamatan Jenu. Sejumlah puskesmas dan puskesmas pembantu di Desa Merkawang, Sukolilo, Bancar, Beji, Purworejo, dan Remen. Sedangkan poliklinik terdapat di Desa Purworejo, serta untuk sarana kesehatan skala desa, semua desa sudah memiliki polindes, kecuali Desa Remen dan Merkawang. Next. Selanjutnya merupakan peta persebaran sarana kesehatan. Next. Untuk sarana peribadatan, pada tabel tersebut, sarana peribadatan yang paling dominan yaitu masjid dan musola yang tersebar di seluruh desa di wilayah studi. Bahkan, dalam satu desa jumlah musola atau langgar yang dimiliki lebih dari satu bahkan puluhan. Sedangkan untuk sarana ibadah berupa gereja hanya terdapat di Desa Sugiwaras, Kecamatan Jenuh. Next. Selanjutnya itu sarana pemerintahan dan pelayanan umum. Jenis fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum yang tersedia di wilayah perencanaan yaitu terdiri dari kantor kecamatan, kantor kepala desa, kantor pos, kantor polisi, dan kantor koramil. Pada tabel sarana pemerintahan dan pelayanan umum sudah tersebar dengan merata di ketiga kecamatan. Sarana pemerintahan dan pelayanan umum terlengkap berada di Desa Kenanti, Sukolilo, dan Beji. Next. Ini merupakan contoh dari dokumentasi dari sarana pemerintahan dan pelayanan umum. Next. Berikut merupakan peta persebaran sarana pemerintahan dan pelayanan umum. Next. Selanjutnya yaitu balai desa. Pada tabel dapat dilihat bahwa setiap desa sudah memiliki balai desa. Umumnya, balai desa yang terdapat di wilayah studi terletak di tempat yang sama dengan kantor desa. Ada pula mayoritas balai desa yang juga dijadikan sebagai titik evakuasi bila terjadi bencana alam. Next. Berikut merupakan peta persebaran balai desa. Next. Selanjutnya sarana ruang terbuka dan lapangan olahraga. Sarana ruang terbuka dan lapangan olahraga yang ada di wilayah perencanaan terdiri dari lapangan olahraga dan pemakaman. Rata-rata penyebarannya sudah merata namun hanya di Kecamatan Tambak Boyo yang tidak memiliki kuburan atau pemakaman umum. Hal ini tidak menjadi suatu masalah karena dapat bergabung dengan desa sekitarnya. Next. Selanjutnya ini merupakan dokumentasi dari sarana ruang terbuka dan lapangan. Next. Berikut merupakan peta persebaran TPU dan lapangan olahraga di wilayah studi. Next. Selanjutnya untuk lembaga mitigasi kebencanaan. Untuk penanganan kebencanaan di wilayah studi hanya ditemukan satu unit lembaga mitigasi bencana yaitu BPBD Kabupaten Tuban. Lembaga ini menangani kebencanaan seperti angin puting beliung, banjir, longsor, abrasi, dan kebakaran. Selain itu juga melakukan evakuasi terhadap mayat yang hanyut ke sungai, orang mati di sengat lebah, orang mati di atas pohon, dan menangkap ular di rumah warga. Next. Selanjutnya jaringan air bersih. Pada wilayah studi, air bersih diperoleh dari perusahaan daerah air minum atau PDAM dan HIPAM di beberapa desa di Kecamatan Bancar. Ini merupakan tabel nama-nama HIPAM yang ada di Kecamatan Bancar. Selanjutnya, untuk melayani kebutuhan masyarakat, PDAM Kabupaten Tuban membangun jaringan perpipaan yang dapat menyalurkan air hasil produksi kepada pelanggan dalam beberapa jenis sambungan. Di antaranya itu sambungan rumah, HU, dan KU. Pada akhir tahun 2012 tercatat 26.285 sambungan rumah aktif dilayani oleh PDAM Kabupaten Tuban. Pada wilayah perencanaan, ketiga kecamatan tersebut sudah terlayani oleh perpipaan PDAM. Ini merupakan tabel dari pelayanan perpipaan PDAM di wilayah studi. Next. Berikut merupakan peta persebaran jaringan air bersih. Next. Selanjutnya untuk jaringan telekomunikasi. Pada wilayah studi, persebaran jaringan telekomunikasi sudah menyeluruh. Masyarakat di wilayah studi lebih memilih alat komunikasi berupa handphone dan internet. Besarnya kebutuhan tersebut tentu perlu didukung dengan jaringan yang mencukupi. Di masing-masing kecamatan dalam wilayah studi, ini sudah tersebar BTS sebagai penyalur jaringan telekomunikasi. Next. Berikut merupakan peta persebaran BTS di wilayah studi. Next. Selanjutnya jaringan listrik. Jaringan listrik yang melayani wilayah studi sebagian besar berasal dari PLN. Jaringan tersebut yang melalui di wilayah studi di antaranya seperti SUTED, SUTR, dan SUTM. Ketiga kecamatan telah terjangkau oleh pelayanan fasilitas listrik dari PLN. Next. Berikut merupakan dokumentasi dari jenis jaringan listrik yang ada di wilayah studi.
Next. Berikut merupakan peta persebaran jaringan listrik. Next. Selanjutnya jaringan drainase. Hasil dari survei primer yang dilakukan di wilayah studi dijumpai 3 saluran drainase, yaitu saluran drainase primer, sekunder, dan tersier. Dari ketiga saluran drainase tersebut memiliki 2 jenis drainase, yaitu drainase tertutup dan drainase terbuka. Kondisi drainase tersebut sudah memadai. Next. Berikut peta persebaran jaringan drainase. Next. Selanjutnya untuk jaringan irigasi. Jaringan irigasi di wilayah studi bersumber dari danau-danau dan waduk yang ada di wilayah perencanaan. Jaringan irigasi yang terdapat di wilayah perencanaan semuanya belum terhubung dengan waduk atau penampung hujan. Berdasarkan survei primer, waduk hanya terdapat di Desa Margosuko, Kecamatan Bancar, dan sumber mata air terdapat di Kecamatan Tambak Boyo. Jika desa-desa yang masih belum memiliki embung atau waduk yang masih belum terjangkau oleh mata air danau, berarti hanya mengandalkan musim hujan tiba saja, atau biasa disebut sebagai tada hujan. Selanjutnya ada beberapa saluran irigasi di wilayah perencanaan yang berfungsi ganda, yaitu selain berfungsi sebagai irigasi juga berfungsi sebagai saluran drainase. Next. Berikut merupakan peta jaringan irigasi. Next. Selanjutnya untuk jaringan limbah. Untuk pengelolaan air limbah di wilayah studi masih banyak bersifat on-site, yaitu untuk rumah tangga limbah dibuang ke septic tank atau membuat saluran kecil dari galian tanah di perkarangan belakang rumah, sedangkan untuk limbah manusia langsung dibuang ke laut atau menggunakan WC bagi rumah tangga yang sudah memiliki. Sementara limbah industri dikelola melalui IPAL, yaitu di kawasan industri sepanjang Bancar hingga Tambak Boyo. Next. Selanjutnya untuk jaringan persampahan. Pengelolaan sampah yang ada di wilayah masih menggunakan sistem pengelolaan yang konvensional, yaitu dengan cara dibakar dan dibuang di lahan kosong atau tepi pantai. Pada wilayah studi sendiri, dari hasil yang didapat dari survei primer, tidak ditemukan adanya TPS maupun TPA di wilayah studi. Next. Berikut merupakan peta persebaran TPA atau TPS di wilayah studi, di mana di wilayah studi tersebut tidak ditemukan persebaran TPA atau maupun TPS. Next. Selanjutnya untuk jaringan jalan, di wilayah studi berdasarkan fungsinya, jaringan jalan terbagi menjadi jaringan jalan arteri primer, jalan lokal, jalan lingkungan, serta jalan setapak. Untuk jalan arteri primer terdapat pada Jalan Pantura yang berstatus sebagai jalan nasional. Selanjutnya untuk jalan lokal terdapat di Jalan Merakura, Jalan Raya Gelondong, Jalan Raya Bulu Jatirogo, dan untuk jalan lingkungan terdapat di semua jalan yang menghubungkan desa. Selanjutnya untuk jalan setapak terdapat di persawahan maupun di tambak-tambak. Next. Untuk kelas dan fungsi jalan, berikut merupakan jenis perkerasan jalan yang ada di wilayah studi, di mana hampir seluruh jaringan jalan yang ada di wilayah studi sudah beraspal. Sementara untuk kondisinya sendiri dalam keadaan baik, namun untuk di Jalan Pantura yang berstatus sebagai jalan nasional, kondisinya ada yang bergelombang dan berlubang-lubang sehingga berpotensi untuk terjadinya kecelakaan. Next. Berikut merupakan dimensi jalan yang ada di wilayah studi. Pada Jalan Pantura sendiri memiliki lebar jalan sebesar 15 meter. Untuk Jalan Raya Gelondong sebesar 6,52 meter. Next. Untuk Jalan Raya Bulu Jatirogo memiliki lebar sebesar 6,7 meter. Untuk Jalan Merakura 6,3 meter dan jalan lingkungan selebar 5,8 meter. Next. Berikut merupakan peta jaringan jalan yang ada di wilayah studi. Next. Selanjutnya untuk analisis aspek infrastruktur. Next. Yang pertama, sarana pendidikan. Berdasarkan hasil dari analisis kebutuhan sarana pendidikan di wilayah studi, bahwa penyediaan sarana pendidikan di wilayah studi masih belum dapat memenuhi kebutuhan dari jumlah penduduk. Sedangkan untuk hasil analisis proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan di wilayah studi dalam waktu 20 tahun ke depan dibutuhkan fasilitas pendidikan SD sekitar 70, sedangkan yang baru tersedia hanya berjumlah 37 unit, maka dibutuhkan 33 unit lagi. Kemudian fasilitas SMP dibutuhkan 23 SMP,
Sedangkan di kondisi existing-nya sekarang hanya berjumlah 11, berarti masih kurang 12 unit SMP. Dan SMA untuk 20 tahun ke depan dibutuhkan 23 unit, sementara kondisi existing-nya yang ada hanya berjumlah 5 unit, sementara masih membutuhkan sebanyak 18 unit SMA lagi. Selain itu, untuk mempertahankan kondisi bangunan yang ada dapat dilakukan perbaikan terhadap bangunan yang rusak. Next. Berikut merupakan peta keterjangkauan sarana SD. Next. Ini keterjangkauan SMP. Next. Berikut peta keterjangkauan SMA. Next. Selanjutnya untuk sarana kesehatan. Dari tabel untuk proyeksi kebutuhan sarana kesehatan existing untuk 20 tahun ke depan masih bisa memenuhi kebutuhan penduduk, tetapi untuk Polindes perlu ditambah sekitar 23 unit untuk melayani warga tiap-tiap desa. Next. Berikut merupakan peta keterjangkauan sarana kesehatan di wilayah studi. Next. 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 Selanjutnya sarana peribadatan. Dari data analisis dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana ibadah yang ada di wilayah studi sudah terpenuhi sesuai kebutuhan. Berdasarkan hasil analisis proyeksi kebutuhan di wilayah studi, selama perencanaan 20 tahun ke depan tidak dibutuhkan penambahan sama sekali. Untuk fasilitas peribadatan gereja ini tidak dapat diproyeksikan karena jumlah gereja yang dibutuhkan tergantung pada sistem kekerabatan umatnya. Jadi pembangunan gereja bersifat swadaya. Next. Berikut merupakan peta keterjangkauan dari masjid. Next. Ini untuk keterjangkauan musola. Next. Berikut untuk sarana pemerintah dan pelayanan umum. Berdasarkan hasil analisis proyeksi kebutuhan fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum di atas untuk 20 tahun mendatang, tidak dibutuhkan penambahan sama sekali. Jumlah fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum yang ada saat ini sudah mencukupi kebutuhan hingga 20 tahun ke depan. Untuk mempertahankan kondisi bangunan yang ada dapat dilakukan perbaikan supaya tetap dapat digunakan untuk tahun-tahun berikutnya. Next. Selanjutnya untuk sarana ruang terbuka. Berdasarkan hasil analisis proyeksi kebutuhan untuk 20 tahun mendatang tidak dibutuhkan penambahan sama sekali. Next. Selanjutnya untuk jaringan air bersih. Dari tabel hasil perhitungan analisis proyeksi kebutuhan air bersih tahun 2039 mendatang dapat diketahui bahwa kebutuhan air bersih yang ada di wilayah studi yaitu untuk kebutuhan domestik sebesar 9.007.045,351 liter per hari. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut untuk kebutuhan air bersih. Next. Ini untuk proyeksi kebutuhan air bersih 20 tahun mendatang. Next. Untuk jaringan listrik. Berikut merupakan tabel kebutuhan jaringan listrik tahun 2019. Next. Untuk 20 tahun mendatang, ini merupakan tabel dari proyeksinya. Next. Untuk jaringan limbah dapat dilihat pada tabel berikut. Next. Untuk proyeksi 20 tahun mendatang dapat dilihat pada tabel berikut. Next. Untuk jaringan persampahan dapat dilihat pada tabel berikut kondisi existing-nya. Next. Untuk jalan. Dari analisis kesesuaian fungsi jalan dapat diketahui bahwa jalan Pantura yang berstatus jalan nasional dengan lebar sekitar 15 meter sudah memenuhi standar kesesuaian. Sementara untuk jalan-jalan lain ada di wilayah studi masih belum memenuhi standar kesesuaian. Next. Selanjutnya ada fakta dari aspek ekonomi. Berdasarkan presentasi PDRB Kabupaten Tuban, industri pengolahan menjadi lapangan usaha yang mempunyai kontribusi paling besar terhadap jumlah PDRB, yakni sebesar 38%. Untuk PDRB Kecamatan Banjar sendiri, pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi sektor paling besar sebesar 35,05%. Untuk Tambak Boyo juga di sektor pertanian, kehutanan, perikanan sebesar 28,30%. Sedangkan untuk Kecamatan Jenu berada di sektor konstruksi sebesar 27,35%. Selanjutnya ada perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban dan wilayah studi. Yang pertama ada perbandingan dengan Kecamatan Banjar, dapat dilihat tiap tahunnya mengalami penurunan. Untuk Kecamatan Tambak Boyo dan Kecamatan Jenu juga pada tahun 2016 dan 2017 ini mengalami kenaikan, salah satunya diakibatkan karena
nilai investasi di Kabupaten Tuban naik drastis. Hal ini didukung oleh masuknya investasi dari perusahaan Rosneft Oil Company asal Rusia yang bekerja sama dengan Pertamina. Nah, dengan kondisi ini berdampak pada perekonomian kabupaten dan berpengaruh pada jumlah dana yang masuk daerah. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 ini, ketiga kecamatan mengalami penurunan laju pertumbuhan. Hal ini salah satunya disebabkan karena tingginya angka pengangguran pada tahun 2018. Selanjutnya ada jumlah produksi komoditas tanaman pangan. Dapat dilihat pada ketiga kecamatan, padi dan jagung merupakan komoditas yang paling banyak diproduksi. Sedangkan untuk komoditas perkebunan, tebu menjadi komoditas yang paling banyak diproduksi. Untuk peternakan sendiri, yang paling banyak diproduksi adalah sapi potong dan ayam kampung. Untuk komoditas perikanan di ketiga kecamatan, perikanan laut menjadi jenis yang paling banyak diproduksi. Selanjutnya ada investasi industri besar. Nah, pada bulan Juni 2018, investasi di Kabupaten Tuban mencapai sekitar 4 triliun dengan rincian PMA sekitar 115 miliar dan penanaman modal dalam negeri sekitar 4 triliun. Nah, nilai investasi yang berada di wilayah studi ini menjumbang sebesar sekitar 54%, di mana perusahaan TPPI menjadi penyumbang paling besar di wilayah studi. Selanjutnya ada dana CSR. Nah, program CSR dari TPPI ini sangat difokuskan pada program pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan, di mana program ini merupakan program yang masih sangat dibutuhkan bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya ada BUMDes. Terdapat salah satu BUMDes yang berkembang di wilayah studi, yakni BUMDes Maju Sejahtera yang beroperasi di Desa Socojarjo, Kecamatan Jenu. Nah, di mana BUMDes ini mempunyai dua kegiatan. Yang pertama itu menjual produk unggulan desa dengan bantuan Tokopedia, dan yang kedua menjadi agen BNI 46. Nah, tugasnya agen BNI 46 ini menyalurkan PKH dan program BPNT kepada masyarakat. Dengan program agen BNI 46 ini menjadikan Desa Socojarjo menjadi desa terbaik 1 tingkat nasional desa sadar BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya ada analisis aspek ekonomi. Yang pertama ada hasil analisis LP dari wilayah studi. Selanjutnya ada analisis shift share PDRB. Yang pertama mencari KPN. Nah, dari hasil perhitungan KPN ini dapat diinterpretasikan bahwa perubahan produksi, kebijakan ekonomi, dan kebijakan lainnya ini telah mempengaruhi produksi atau kesempatan kerja sebesar 10%. Nah, berikut merupakan shift share mencari KPP di wilayah studi. Ini merupakan KPPW di Kecamatan Banjar. Ini merupakan KPPW di Kecamatan Tambak Boyo. Nah, ini merupakan KPPW di Kecamatan Jenu. Dan ini merupakan hasil perhitungan bersih di wilayah studi. Dapat dilihat bahwa banyak sektor yang mengalami kemajuan. Nah, berikut merupakan tipologi klasen dari Kecamatan Banjar. Berikut tipologi klasen dari Kecamatan Tambak Boyo. Yang berikut merupakan tipologi klasen dari Kecamatan Jenu. Nah, berdasarkan tipologi klasen ini, pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi sektor unggulan di Kecamatan Jenu dan Tambak Boyo dan menjadi sektor potensial di Kecamatan Banjar. Nah, sedangkan industri pengolahan ini menjadi sektor berkembang di ketiga kecamatan. Selanjutnya ada analisis LQ komoditas. Berdasarkan perhitungan LQ di ketiga kecamatan ini mempunyai sektor basis yang sama pada komoditas kacang tanah. Berikut merupakan hasil analisis shift share dari komoditas tanaman pangan di Kecamatan Banjar. Ini merupakan tipologi klasennya yang menghasilkan bahwa kacang tanah menjadi sektor unggulan. Terus ini merupakan analisis shift share di Kecamatan Tambak Boyo. Kacang tanah dan jagung menjadi komoditas unggulannya. Ini merupakan shift share dari Kecamatan Jenu yang menghasilkan bahwa kacang tanah dan jagung juga menjadi komoditas unggulan. Berdasarkan beberapa artikel juga ada yang mengatakan bahwa kualitas jagung di Tuban ini menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Selain itu juga ada jurnal yang mengatakan bahwa salah satu bahan baku yang didapatkan oleh PT Dua Kelinci ini didapatkan dari supplier kacang, salah satunya dari Tuban. Terus juga kacang tanah di Wadung Kecamatan Jenu ini banyak diburu oleh masyarakat karena kualitasnya yang baik. Selanjutnya ada aliran produksi jagung. Ada dua saluran. Yang pertama itu petani langsung ke konsumen. Biasanya yang langsung ke konsumen ini untuk pakan ternak. Terus saluran kedua itu ada dari petani, pengepul, pedagang perantara, pedagang besar atau industri, lalu ke konsumen.
Selanjutnya ada pohon industri dari jagung. Nah, berdasarkan pohon industri ini dapat dilihat bahwa kacang tanah memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk-produk industri, mulai dari produk pangan, pakan ternak, serta bahan bakar. Selanjutnya ada aliran produksi dari kacang tanah, terdapat 3 saluran. Yang pertama itu petani langsung ke konsumen. Nah, biasanya tuh petani menjual kacang tanah dalam kondisi kering. Untuk menjual dalam kondisi kering ini, petani harus menyimpan produk selama beberapa hari dan mengeringkan minimal durasi 1 hari. Terus yang saluran kedua ini, petani menjual kacang tanah ke pengepul, kemudian pengepul ini mendistribusikan kepada pelanggan seperti UMKM atau industri kecil lainnya. Nah, saluran ketiga ini, petani menjual kacang tanah kepada pengepul untuk selanjutnya dibawa ke pabrik kacang Garuda yang berada di Pati, Jawa Tengah untuk kemudian dipasarkan ke supermarket. Selanjutnya ada analisis farmer share. Nah, farmer share ini merupakan perbandingan harga yang diterima oleh petani dengan harga di tingkat lembaga pemasaran. Nah, dari hasil analisis, petani memperoleh farmer share tertinggi sebesar 100% jika menjualnya langsung ke pasar dengan harga 24.000. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa petani akan memperoleh keuntungan lebih tinggi apabila menjualnya langsung ke konsumen. Oleh karenanya, pengetahuan petani akan pasar perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan BUMDes yang ada. Selanjutnya ada pohon industri dari kacang tanah. Nah, berdasarkan pohon industri ini dapat dilihat bahwa kacang tanah memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk-produk industri, mulai dari produk pangan dan pakan ternak. Selanjutnya ada hasil analisis LP perkebunan. Berdasarkan perhitungan LP, Kecamatan Banjar dan Tambak Boyo mempunyai sektor basis yang sama, yakni kelapa. Kecamatan Banjar dan Jenuh juga mempunyai sektor basis yang sama, yakni pepaya. Selanjutnya ada LP komoditas peternakan. Berdasarkan hasil analisis, Kecamatan Banjar tidak mempunyai sektor basis di komoditas peternakan. Kecamatan Tambak Boyo hanya mempunyai sektor basis di komoditas ayam ras telur, sedangkan di Kecamatan Jenuh banyak komoditas yang menjadi sektor basis. Selanjutnya, LQ komoditas perikanan. Nah, berdasarkan hasil analisis LQ, Kecamatan Banjar dan Tambak Boyo memiliki sektor basis yang sama, yakni pada jenis perikanan laut. Nah, perikanan laut di Kecamatan Jenuh menjadi sektor non-basis dikarenakan di Kecamatan Jenuh, penduduk yang bekerja sebagai nelayan sudah beralih menjadi pekerja di industri. Berikut merupakan hasil analisis LQ dan DLQ komoditas perikanan tangkap. Nah, datanya ini didapat dari TPI Blue Banjar dan TPI Gelondong Gede yang ada di wilayah studi. Berikut merupakan hasil tipologi klasennya, ikan tembang menjadi komoditas unggulannya. Selanjutnya ada aliran produksi komoditas perikanan tangkap. Ada 3 saluran. Yang pertama, nelayan ke masyarakat lokal atau nelayan itu sendiri yang langsung mengeringkan ikan. Terus juga saluran kedua dari nelayan, tengkulak, TPI Gelondong Gede, dan TPI Banjar ke PT KML Food lalu diekspor, atau dari TPI ke unit pengolah ikan lokal lalu ke konsumen lokal. Nah, PT KML Food ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan hasil perikanan. Nah, hingga saat ini PT KML Food sudah memiliki 3 divisi dalam meningkatkan produktivitasnya. Divisi ikan rajungan, divisi udang, dan rajungan. Nah, hasil dari produksi KML Food ini diekspor ke Jepang, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, dan Cina. Selanjutnya ada hasil analisis LQ dan DLQ komoditas perikanan budidaya. Berikut tabel analisisnya. Selanjutnya ada tipologi klasennya, didapat bahwa ikan nila, paname, dan ikan mas ini menjadi komoditas unggulan di wilayah studi. Berdasarkan beberapa artikel juga mengatakan bahwa budidaya ikan kerapu ini juga menjadi komoditas unggulan, komoditas yang potensial untuk dikembangkan. Selain itu di Kecamatan Jenuh juga sudah terdapat budidaya ikan lele, terus juga budidaya udang faname ini sukses dilakukan di wilayah studi. Selanjutnya ada potensi, masalah, dan isu strategis. Nah, jadi dalam membuat isu strategis ada proses yang pertama, proses long list, yaitu list yang berisi potensi dan masalah dari seluruh aspek. Kemudian dibuat short list yang merupakan gabungan dari potensi dan masalah yang saling berhubungan. Kemudian setelah mendapat shortlist, dibuat isu strategis yang merupakan gabungan dari potensi masalah yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Nah, kemudian ada potensi dan masalah dari masing-masing aspek yang sudah kami temukan, yang selanjutnya kami olah menjadi shortlist.
Ya, jadi shortlist yang kami buat itu terbagi jadi dua, yaitu shortlist potensi dan shortlist masalah. Untuk shortlist potensi sendiri, yang pertama adalah potensi kemampuan daerah dalam menangani bencana yang dilihat dari kapasitas daerah, dukungan pemerintah, dan upaya penanganan bencana abrasinya. Kemudian shortlist potensi yang kedua, pemenuhan pelayanan umum dasar yang sudah cukup baik, yang dilihat dari pelayanan seperti air bersih, drainase, polindes, dan pelayanan pemerintah yang sudah sesuai kebutuhan dan sudah terlayani dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah daya tarik wisata, seperti pantai dan masjid dengan arsitektur unik. Yang keempat adalah pemanfaatan sumber daya perikanan yang optimal, karena di wilayah perencanaan kami sudah ada TPI dan pabrik pengolahan produk ikan, kemudian ada UMKM perikanan laut, serta perikanan sebagai sektor basis. Kemudian yang kelima adalah pemberdayaan tanaman pangan sebagai komoditas unggulan. Di mana tanaman pangan yang dimaksud adalah kacang tanah sebagai komoditas unggulan yang berdaya saing. Kemudian yang keenam adalah adanya industrialisasi di wilayah perencanaan. Karena berdasarkan dokumen-dokumen rencana, pengembangan kawasan berdasarkan RPJM dan RT/RW, Kabupaten Tuban, daerah wilayah perencanaan kami mengarah pada kawasan industri. Kemudian adanya pengadaan permukiman, yang mana artinya lahan yang masih mencukupi kebutuhan permukiman karena pertumbuhan industri, sehingga diprediksi terjadi peningkatan kawasan permukiman. Kemudian yang kedelapan adalah adanya pengembangan masyarakat, karena di wilayah perencanaan kami terdapat kegiatan masyarakat seperti Karang Taruna yang dibantu dengan dana CSR untuk pengembangan masyarakat. Selanjutnya ada shortlist masalah. Yang pertama itu kurangnya kesadaran masyarakat dalam penanganan bencana. Karena masih ada masyarakat dan bangunan di daerah berisiko tinggi abrasi dan analisis kerentanan fisik dan ekonomi yang cukup tinggi, namun kesadaran dan keinginan masyarakat masih kurang untuk ikut serta mengurangi risiko bencana abrasi. Kemudian yang kedua, kurangnya kuantitas dan kualitas sarana-prasarana pelayanan umum, karena beberapa sarana-prasarana masih belum mampu melayani seluruh daerah seperti pendidikan dan kesehatan. Kemudian ada TPS dan TPA yang belum tersedia, sehingga warga masih membakar sampah di halaman sendiri atau bahkan membuang sampah di lahan kosong, serta keadaan jalan yang masih rusak serta bergelombang. Kemudian yang ketiga adalah kendala budidaya dari segi anggaran dan cuaca, karena di wilayah kami ini sudah ada BUMDes, namun belum dapat beroperasi secara optimal, sehingga belum dapat digunakan. Nah, dalam keadaan cuaca sendiri tidak menentu, sehingga menghambat nelayan dan petani mencari nafkah. Kemudian yang keempat adalah alih fungsi lahan, karena banyak kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti lahan tanaman pangan, perkebunan, dan permukiman, yang menjadi kawasan industri dan pertahanan dan keamanan. Kemudian karena lahan tanaman pangan dialihfungsikan tidak sesuai peruntukannya, maka mempengaruhi produksi tanaman pangan yang jadi terhambat. Kemudian shortlist masalah yang kelima adalah tingkat pendidikan dan tenaga kerjaan masih rendah. Karena banyak penduduk yang belum bekerja dan hanya tamatan SD atau sederajat. Itu bisa jadi karena sarana pendidikan yang jauh atau belum memenuhi standar, sehingga masyarakat kurang mampu mencari kerja atau membuka lapangan pekerjaan sendiri. Next. Selanjutnya ada setelah mendapat shortlist potensi dan masalah, kami mendapatkan isu strategis. Nah, isu strategis yang pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena dilihat dari pemerintah yang sudah memiliki program dan inisiatif untuk meminimalisir dampak bencana abrasi dan gelombang pasang, namun masyarakat masih belum sadar dan belum mau ikut serta rendahnya tingkat pendidikan dan yang juga menjadi tolak ukur kapasitas daerah dalam kesiapan menangani bencana. Kemudian yang kedua adalah isu budidaya perikanan dan tanaman pangan, karena wilayah perencanaan kami memiliki potensi perikanan dan tanaman pangan di wilayah perencanaan. Namun terhambat karena anggaran yang terbatas dan adanya alih fungsi lahan menjadi kawasan industri, sehingga produksinya terganggu. Kemudian isu yang ketiga adalah isu industrialisasi, yang juga merupakan isu prioritas kelompok kami, yang mana berdasarkan kebijakan dan rencana mengarah pada pengembangan kawasan industri, karena wilayah kami dilihat memiliki potensi sumber daya alam dan kawasan yang cocok untuk industri, sehingga isu industrialisasi dianggap sebagai isu prioritas yang menyangkut isu-isu lainnya. Kemudian isu yang keempat adalah isu permukiman, karena
adanya kebutuhan permukiman yang meningkat seiring dengan pembangunan industri juga berpengaruh pada masalah alih fungsi lahan produktif. Kemudian isu yang kelima adalah isu tanggap bencana yang hadir karena lokasi wilayah perencanaan berada di daerah risiko sedang sampai tinggi bencana abrasi dan gelombang pasang, sehingga perlu ditingkatkan kapasitas daerah dan kesiapannya dalam menangani bencana. Kemudian isu yang keenam adalah isu pelayanan umum, yang mana ketersediaan infrastruktur belum sepenuhnya tersedia dan belum sepenuhnya melayani seluruh daerah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kemudian isu yang ketujuh adalah isu daya tarik wisata, di mana wilayah kami memiliki potensi wisata pantai yang menarik, sehingga dapat dikembangkan lagi aspek pariwisatanya. Selanjutnya adalah konsep perencanaan. Next. Dalam menuju perumusan konsep perencanaan, didahulukan penentuan isu-isu dalam wilayah perencanaan yang kemudian baru ditentukan konsep apa yang paling baik dan optimal dalam mewadahi isu tersebut. Perumusan konsep dilakukan dengan metode focus group discussion antara anggota kelompok dalam perencanaan tata ruang di desa-desa pesisir, Kecamatan Bancar, Tambakboyo, dan Jenuh. Next. Hasil kesepakatan yakni diperoleh konsep yang timbul dari 3 isu besar. Yang pertama adalah industrialisasi sebagai isu strategis, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan tanggap bencana. Konsep yang diajukan yakni pengembangan wilayah dan sumber daya manusia menuju proses industrialisasi dengan mempertimbangkan mitigasi bencana abrasi. Konsep tersebut merupakan bentuk persiapan wilayah dan sumber daya masyarakatnya dalam beradaptasi dengan proses industrialisasi yang kian berkembang di wilayah desa-desa pesisir. Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk mengurangi masalah-masalah kependudukan serta potensi masyarakat dalam mengoptimalkan peran masyarakat di pengembangan wilayah yang mulai menuju kepada sektor industri. Konsep tersebut juga mendukung isu budidaya perikanan dan tanaman pangan yang mampu menggerakkan masyarakat maupun pihak stakeholder tertentu menuju industri pengolahan ataupun pemanfaatan kemajuan teknologi sebagai alternatif penyelesaian permasalahan lahan budidaya perikanan dan tanaman pangan yang semakin berkurang mengikuti dengan pengembangan lahan industri, di luar dari peruntukan lahan yang memang akan ditetapkan menjadi lahan pangan tetap. Budidaya perikanan dan tanaman pangan perlu dioptimalkan menyesuaikan dengan perluasan kawasan industri. Pengembangan wilayah dari segi daya tarik wisata juga perlu memperhatikan bagaimana proses industrialisasi ini tidak mengganggu aktivitas pariwisata dan tetap menjaga keutuhan sumber daya alam atau sumber daya buatan wisata maupun mendorong terciptanya daya tarik yang lebih baik. Selain itu, bentuk pengembangan wilayah lainnya yakni dalam bentuk pengoptimalan pelayanan umum, pemenuhan kebutuhan lahan permukiman, dan dalam aspek lainnya yang disesuaikan dengan pengembangan arah industri. Kemudian, pengembangan wilayah tersebut beserta bentuk peningkatan kualitas sumber daya manusia harus tetap dikondisikan dalam mempertimbangkan kebencanaan abrasi yang ada pada daerah-daerah pesisir desa, melihat dari segi potensi dan masalah terkait dari kebencanaan desa. Next. Sekian presentasi laporan fakta dan analisis dari rencana tata ruang desa pesisir Kecamatan Bancar, Tambakboyo, dan Jenuh. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.